Anda masih di Market Corner, pemirsa. Menteri Perekonomian Darmin Nasution memberi sinyal positif bagi penurunan suku bunga acuan BI Rate. Karena selisih antara BI Rate dengan inflasi makin lebar setelah 2 bulan berturut-turut mengalami deflasi. Menurut Darmin, selisih antara BI Rate dengan inflasi atau real interest rate saat ini sudah hampir 4% atau makin jauh dari biasanya sebesar 1%. Selisih RIR sebesar itu membuka peluang bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan dari 7,5% saat ini. Namun Darmin menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Bank Indonesia karena masih ada faktor lain yang dipertimbangkan BI sebelum memutuskan penurunan BI rate. Antara lain volatilitas rupiah karena dibayangi ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed Desember mendatang. Kebijakan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan atau BI rate sepertinya sangat ditunggu-tunggu para pelaku pasar. Angka inflasi yang terus membaik menjadi salah satu peluang untuk bisa menurunkan BI rate. Untuk membahas sejauh mana peluang penurunan BI rate itu, telah hadir di studio Kepala Riset BNI Securities, Noriko Gaman. Selamat pagi, Pak Riko. Selamat pagi. BI rate ini harus turun atau tidak, Pak? Kalau kita lihat dari perkembangan terkini, terutama melambatnya juga pertumbuhan ekonomi nasional, para pelaku pasar berharap bahwa suku bunga BI rate itu diharapkan turun dan diikuti oleh suku bunga pinjaman perbankan. Ini yang paling penting karena dari para pelaku usaha dengan penurunan suku bunga pinjaman perbankan, ini juga akan sangat membantu kinerja daripada perusahaan-perusahaan tersebut, terutama dalam kemampuan mereka untuk membayar kewajiban hutangnya kepada sektor perbankan. Kalau suku bunga pinjaman perbankan masih relatif tinggi, ini akan menjadi beban keuangan bagi perusahaan-perusahaan tersebut di tengah-tengah ekonomi Indonesia yang relatif melambat, sehingga kemampuan daripada membayar kewajiban hutangnya kepada perbankan itu akan menjadi beresiko bagi sektor usaha tersebut. Di sisi lain juga kita lihat memang penurunan suku bunga ini diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik pada tahun depan. Terutama kita lihat di sektor real, karena para pengusaha terutama dalam mengembangkan usaha ini relatif akan terbatas ya kalau dengan suku bunga tinggi di tengah-tengah ekonomi yang melambat. Tetapi kalau dengan suku bunga turun ini diharapkan juga daya beli masyarakat itu mengalami perbaikan. Terutama kita lihat dari sisi konsumen. Kalau suku bunga pinjaman perbankan terutama di sektor konsumsi itu juga diikuti oleh bank-bank lainnya ikut turun, tentunya ini juga akan meningkatkan daya beli konsumen. Nah, peningkatan daya beli konsumen ini diharapkan juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor real, terutama kita lihat perusahaan-perusahaan yang memiliki pangsa pasar di dalam negeri, sehingga mereka pun juga akan mampu untuk meningkatkan ekspansi usahanya seiring dengan peningkatan daya beli konsumen di dalam negeri. Nah, inilah yang kita harapkan, penurunan suku bunga BI rate ini yang diikuti oleh suku bunga pinjaman perbankan yang akan bisa mendorong pertumbuhan daripada para pelaku usaha itu di dalam menjalankan ekspansi usahanya. Oke, kalau untuk retail pasti mengharapkan BI rate turun, tapi bagaimana dengan perbankan sendiri, Pak? Karena kalau kita lihat kan memang penurunan suku bunga BI rate nanti akan diikuti dengan suku bunga deposito, kemudian juga baru kredit, gitu. Tapi kalau untuk marginnya sendiri mereka akan seperti apa gitu perbankan? Ya, kalau kita lihat dari kondisi perbankan nasional, memang saat sekarang ini banyak bank-bank itu agak reluktan dan hati-hati dalam menurunkan suku bunga pinjaman perbankan walaupun BI rate diturunkan. Karena pada periode sebelumnya, yaitu ketika di semester 1, BI rate sempat diturunkan 25 basis point dari 7,75 menjadi 7,5%. Tetapi penurunan BI rate itu tidak merefleksikan yang diikuti oleh penurunan suku bunga pinjaman perbankan. Ya, itu kenapa itu? Dan ini dari juga bank sendiri melihat bahwa sebenarnya faktor ekonomi global itu masih sangat mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Itu di sisi lain, kita lihat perbankan itu memiliki kebijakannya masing-masing, terutama di dalam mempertahankan profitabilitas. Di tengah-tengah kondisi itu tentunya bank sangat hati-hati dalam menurunkan suku bunganya yang tidak selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh BI rate. Namun dari sisi lain deposito pun relatif juga menurun. Dan inilah yang membuat bank itu bisa membukukan net interest margin yang relatif cukup tebal dibandingkan bank-bank lainnya di beberapa negara regional kita seperti di Singapura dan Malaysia. Tetapi ini adalah hal yang berlaku umum di perbankan nasional karena kita lihat juga bank itu perlu melakukan efisiensi untuk mereka bisa mampu menurunkan suku bunga pinjaman perbankannya. Jadi tidak hanya ke biaya-biaya operasionalnya. Biaya operasionalnya. Jadi bukan hanya semata-mata hanya menurunkan suku bunga BI rate, tapi perbankan pun juga harus melakukan efisiensi. Karena kalau kita lihat
perhatikan, pinjaman perbankan itu terutama kita dari sisi suku bunganya, itu hampir 50% itu adalah komponen biaya operasional perbankan. Ya, jadi itu yang sangat harus dilakukan oleh perbankan untuk meningkatkan efisiensi sehingga suku pinjaman bunga perbankan itu bisa diturunkan. Ya, ini kita berhitung-hitung sedikit. Seandainya nanti diturunkan sekitar 25 BPS, kira-kira kredit ini akan turun berapa persen? Kalau kita bicara 25 basis point, translasi ke pasar itu seharusnya itu bisa sekitar turun 1 sampai 1,5%. Lumayan ya, kalau 25 basis point ya, itu cukup bagus ya, terutama kita lihat untuk pinjaman-pinjaman komersial di sektor korporasi. Karena dengan pinjaman mereka yang relatif cukup besar jumlahnya dan penurunan suku bunga pinjaman perbankan bisa 1 sampai 1,5% itu juga sangat membantu untuk menghemat pembayaran bunga bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Hanya memang kembali lagi, apakah hal itu juga akan dilakukan secara serentak oleh perbankan nasional untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga pinjaman mereka ya. Di tengah-tengah mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana melakukan efisiensi biaya operasional perbankan. Ya, semua pelemahan global ini kan juga mempengaruhi di hampir seluruh sektor di negara kita, termasuk perbankan. Tetapi kalau nanti intervensi pemerintah masuk ke sini, apakah mereka akan tetap bisa menjaga profitabilitasnya dengan cara-cara tertentu mungkin? Kalau dari sisi suku bunga perbankan, mungkin pemerintah memiliki peran yang paling penting ya untuk mengambil suatu inisiatif untuk menurunkan suku bunga pinjaman perbankan. Tetapi dalam hal penurunan suku bunga, tentunya ini menghargai Indonesia untuk adanya intervensi dari pemerintah. Nah, kalau pemerintah bisa mendorong perbankan nasional menurunkan suku bunga pinjaman perbankan, tentunya ini juga akan mendorong juga potensi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Dan ini juga mendukung program pemerintah dari paket kebijakan ekonomi 1 sampai yang berikutnya. Dan dengan suku bunga yang rendah ini kita berharap bahwa kemampuan pertumbuhan ekonomi nasional itu paling tidak bisa mencapai level 5% pada tahun depan, dibandingkan pada tahun ini relatif hanya sekitar 4,7 sampai 4,8%. Kalau kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi tahun depan, tentunya penciptaan lapangan kerja itu menjadi lebih luas. Dan ini juga meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, kalau itu bisa berjalan efektif dan ditopang oleh kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah itu yang kondusif, tentunya kita berharap bahwa stabilitas daripada nilai tukar kita menjadi lebih baik pada tahun depan dan juga laju inflasi kita bisa terjaga dan menjadi lebih terukur. Kalau itu juga bisa semuanya terlaksana dengan bagus, kita berharap juga bahwa kondisi dari perekonomian Indonesia kita bisa keluar dari potensi mengalami resesi. Iya, hampir 40%, Pak Riko, dari pembiayaan negara ini didapatkan dari surat utang negara, ya kan? Nah, ini dengan nanti penurunan suku bunga BI rate seperti apa kemudian nasib negara kita begitu kan? Nanti kami akan segera lanjutkan dialognya setelah. Seiring dengan pernyataan Gubernur The Fed Janet Yellen menyatakan bahwa kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Desember itu merupakan live possibility atau kemungkinan hidup. Mungkin kita akan lanjutkan lagi, Pak Riko. Seperti apa seharusnya BI ini bersikap gitu? Karena di satu sisi kita memang menginginkan sektor real hidup, tetapi ini juga ada kemungkinan hidup juga yang dinyatakan Janet Yellen bahwa suku bunga The Fed akan naik. Kalau kita lihat dari kondisi ekonomi saat sekarang ini, tentunya kita lebih melihat prioritas arah pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ketika pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tentunya ada tuntutan dari pelaku pasar untuk suku bunga yang relatif tidak tinggi atau relatif rendah. Hal ini diperlukan juga untuk bisa memberikan insentif bagi para pelaku usaha dan pelaku pasar untuk menggerakkan perekonomian tersebut. Hanya kita juga perhatikan bahwa BI sangat hati-hati dalam menyikapi penurunan suku bunga BI rate. Karena bukan hanya karena faktor domestik, kita lihat juga dari faktor global. Kenapa? Kalau kita bicara dari kondisi investasi asing di Indonesia, itu mereka akan sangat sensitif dengan kondisi perkembangan ekonomi di dalam negeri dan juga pergerakan suku bunga. Kalau suku bunga itu turun dan turunnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, akan membuat akhirnya para investor asing itu melarikan dananya keluar, mencari alternatif investasi dengan tingkat imbal hasil atau return yang lebih tinggi. Atau sebaliknya kita lihat dengan kondisi itu, misalnya BI rate menurunkan di tengah-tengah ketika The Fed menaikkan suku bunga, akhirnya membuat
kondisi nilai tukar rupiah menjadi tidak relatif menarik lagi. Di tengah-tengah jumlah cadangan devisa Indonesia juga relatif menurun. Akhirnya bisa terjadi adanya pelarian modal. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Bank Indonesia. Dan kalau misalnya ada pelarian modal asing dari Indonesia, ini akan menyebabkan akhirnya stabilitas nilai tukar rupiah kita terganggu. Bahkan kita akan mengalami juga depresiasi lagi dengan pelemahan daripada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun fakta ini tentunya juga harus kita cermati. Kalau misalnya hal itu terjadi, kita juga akan berdampak negatif kepada kondisi ekonomi nasional. Ini kan BI rate dengan RIR ini selisihnya hampir 4%, dan ini kata orang-orang kan sudah saatnya mungkin untuk BI rate turun gitu. Kalau menurut Pak Riko sendiri seperti apa? Kalau saya melihat dari sisi perspektif pelaku pasar atau pelaku usaha, tentunya kita berharap bahwa BI rate itu turun, ya, walaupun juga kita lihat sensitivitasnya terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat itu bisa saja terjadi. Namun kita juga memperhatikan bahwa stabilitas nilai tukar ini kan bukan semata-mata melihat dari sisi korelasi kepada tingkat suku bunga, tapi juga dari bagaimana kebijakan ekonomi pemerintah, seperti dari kebijakan ekonomi devisa hasil ekspor yang harus dialokasikan di Indonesia, termasuk mana memberikan insentif bagi industri-industri yang berorientasi ekspor. Nah, itu juga penting untuk bisa meningkatkan jumlah cadangan devisa kita. Di samping juga sektor pariwisata juga jangan lupa itu merupakan potensi yang cukup bagus untuk peningkatan cadangan devisa kita. Jadi bukan melihat dari sisi moneternya, kita juga harus bisa melihat bagaimana dari kebijakan fiskal untuk bisa menggerakkan perekonomian yang bisa menghasilkan devisa itu. Sehingga dengan demikian antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah itu saling menopang satu sama lain, dan BI pun bisa leluasa menurunkan tingkat suku bunganya ketika jumlah cadangan devisa itu bisa terjaga dengan baik dengan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah. Ya, ini kan dalam 2 minggu ini ada rapat Dewan Gubernur BI yang kita tunggu-tunggu begitu, apa keputusannya. Nah, ini seperti apa sih ketika nanti ternyata kebijakan moneter dari BI menurunkan BI rate harus disertai dengan kebijakan moneter seperti apa, Pak Riko? Kalau kita lihat pada tahun ini, pertemuan rapat Dewan Gubernur BI itu tinggal bulan November dan Desember ini. Jadi ruang untuk penurunan suku bunga itu masih ada peluang sekitar 50% untuk diturunkan pada bulan November. Ya, sampai melihat bagaimana keputusan kolektif secara kolegiat daripada rapat Dewan Gubernur itu untuk menurunkan suku bunga, karena memang BI tidak bisa diintervensi oleh pemerintah dalam menyikapi kebijakan-kebijakan moneternya. Namun kita juga lihat kalau BI terlambat dalam menurunkan suku bunga, itu akan dikhawatirkan akan mengganggu kondisi pertumbuhan ekonomi kita. Idealnya berapa, Pak? Kalau kita lihat saat sekarang ini idealnya itu sekitar 25 basis point. 25 basis point saja, tidak ada 50? Ya, mungkin kebijakan itu akan dilihat lagi trennya, efek daripada kalau penurunan suku bunga bulan November ini terlaksana itu pada pertemuan Desember. Bisa saja pada bulan Desember BI menurunkannya lagi menjadi 25 basis point. Jadi bertahap saja gitu. Bertahap saja, karena harus melihat bagaimana korelasinya, sensitivitasnya terhadap nilai tukar rupiah. Baik, terima kasih Pak Riko. Ya, dan pemirsa, pameran Dirgantara Dubai yang dilangsungkan 2 kali setahun kembali dibuka, memamerkan pesawat-pesawat terbaru dan tercanggih.